Puji Tuhan, kita mulai pembelajaran kita malam hari ini. Kita akan membahas 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5 untuk malam hari ini. Puji Tuhan. Kita lihat ayat-ayatnya. Puji Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Puji Tuhan. Diberi judul dasar atau basis dari argumen. Pendahuluan pasal 15 ayat 1 sampai 11. Namun malam hari ini kita hanya bahas 5 ayat. Puji Tuhan. Dasar argumen apa? Ayat 1 sampai 11 itu merupakan dasar argumen untuk menjelaskan pada akhirnya tentang kebangkitan tubuh dari setiap orang percaya. Ini yang menjadi tujuan utama dari rangkaian argumen Rasul Paulus. Untuk sampai kepada puncak tersebut, poin utama tersebut, Rasul Paulus memberikan dasar, dimulai dari dasarnya, fondasinya. Dan kita belajar lewat pasal ini bahwa dasar argumen kebangkitan tubuh orang percaya adalah kebangkitan tubuh Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi, dasar fondasi dari argumen atau rangkaian berpikir tentang kebangkitan tubuh orang percaya, dasar argumennya adalah kebangkitan tubuh Yesus Kristus sendiri. Dan seperti sudah kita bahas minggu lalu, Selasa lalu, bahwa perihal kebangkitan tubuh Yesus, sesungguhnya kebenaran ini, kenyataan ini, peristiwa sejarah ini diyakini oleh jemaat Korintus. Jadi, sebagai dasar argumen, Paulus mulai dari sesuatu yang sama-sama mereka yakini, baik Paulus juga jemaat Korintus. Untuk sampai nanti pada puncaknya ada konflik kepercayaan, konflik keyakinan antara jemaat Korintus dengan Rasul Paulus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
ditulis ulang tentang kebangkitan tubuh Yesus, karena Paulus yakin ini merupakan dasar berpikir yang paling tepat untuk sampai kepada poin di mana Rasul Paulus meyakinkan jemaat Korintus, ini loh yang benar, bahwa gereja pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Untuk sampai pada titik di mana Rasul Paulus berjuang amat sangat meyakinkan jemaat Korintus bahwa mereka pun akan mengalami tubuh kebangkitan. Paulus mulai dari dasar, dan dasar keyakinan ini sama-sama mereka percayai. Puji Tuhan. Tentu bagian-bagian ini bagian yang cukup sulit, namun sama-sama rindu kita belajar bagaimana Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus tentu tidak menghilangkan kejeniusan Rasul Paulus, tapi Roh Kudus memakai jeniusnya Paulus untuk menjelaskan doktrin-doktrin Kristen itu secara tertata rapi, terstruktur, dengan argumen-argumen yang kuat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita bisa yakini bahwa saat Rasul Paulus di ayat 3-5 khususnya seperti sedang menunjukkan bukti bahwa Yesus itu benar bangkit, sebenarnya Rasul Paulus tidak ingin meyakinkan jemaat Korintus bahwa Yesus sudah bangkit, karena memang mereka sudah yakin. Sekali lagi, jemaat Korintus yakin benar bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan. Itu diyakini benar oleh jemaat Korintus. Yang jemaat Korintus nggak bisa terima, yang mereka tolak adalah bahwa pengikut Kristus juga mengalami kebangkitan tubuh seperti Yesus. Itu yang ditolak mereka. Itu yang dengan kasih Paulus berusaha banget koreksi, benarkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita dapati bagian ini bahwa Rasul Paulus mengulang apa yang menjadi isi khotbahnya ketika ia menginjil di kota Korintus. Kita akan melihat di ayat 1-11 ini pengulangan pengajaran doktrin kebangkitan Kristus itu Rasul Paulus lakukan dalam 3 lapisan. Ada 3 lapisan di sini. Lapisan pertama, ayat 1-2 dan ayat 11, Rasul Paulus menegaskan bahwa soal kebangkitan Kristus, jemaat Korintus benar-benar percaya. Itu lapisan pertama. 2 poin yang Rasul Paulus berikan di sini. A. Apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang kebangkitan Kristus merupakan dasar berpikir, keyakinan bersama dari seluruh jemaat of the whole church. Seluruh jemaat, termasuk untuk Rasul Paulus. B. Paulus mengingatkan bahwa penyimpangan terhadap kebenaran ini membawa jemaat kepada bahaya
percaya pada kebohongan. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian masuk ke lapisan kedua, dari dasar argumen tadi sama-sama kita sudah mulai di awal dengan menjelaskan bahwa Rasul Paulus sedang menuliskan kembali kebenaran yang ia khotbahkan dan yang diterima, dipercayai oleh jemaat Korintus. Lapisan kedua di ayat 3 sampai 7. Ayat 3 sampai 5 Rasul Paulus menuliskan ulang apa yang diyakini sebagai versi paling awal dari pengakuan iman Kristen. Versi paling awal dari pengakuan iman Kristen. Itu kita dapati di ayat 35, 3b sampai 5. Kemudian kita lihat tujuan maksud keprihatinan yang ingin Paulus share lewat penulisan ulang pengakuan iman ini. Pertama, A, kombinasi antara dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga itu memberi penekanan bahwa kebangkitan Kristus bersifat badani, bukan rohani. Ini menjadi penekanan kita di bagian ini sesuai dengan judul thumbnail YouTube kita malam hari ini, puji Tuhan. Sekali lagi, karena merupakan inti pembahasan kita malam hari ini, penggabungan atau kombinasi antara kata dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga itu memberi penekanan bahwa kebangkitan Kristus bersifat badani, bukan rohani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kata badani atau badaniah nanti akan kita ulang-ulang dalam bahasa Inggris menggunakan kata corporeal. Corporeal. Kita akan ulang-ulang menggunakan kata ini. Saya terjemahkan badani atau badaniah. Mayat tidak ada lagi. Kubur menjadi kosong. Itu yang memberi keyakinan bahwa Yesus tubuhnya bangkit. Bahwa Yesus mengalami kebangkitan tubuh secara badani. Kalau Yesus hanya bangkit secara rohani, nggak perlu tubuhnya tidak ada lagi. Tidak perlu kubur menjadi kosong. Tapi untuk menunjukkan, memberi keyakinan yang sangat kepada seluruh pengikutnya bahwa ia bangkit secara badani, ia perlu benar-benar mengosongkan kubur. Puji Tuhan. Ia perlu benar-benar bangkit dengan tubuhnya sehingga mayatnya udah nggak ada lagi di dalam kubur. Puji Tuhan. Kemudian masih di lapisan kedua, tujuan, concern, Rasul Paulus di ayat 5 sampai 7 memberikan daftar saksi dari tubuh kebangkitan Kristus. Sekali lagi, ini pun dituliskan untuk memberi penegasan bahwa Yesus bangkit secara badani. Yesus bangkit badaniah. Puji Tuhan. Lapisan ketiga, dari dasar argumen yang Rasul Paulus beri, itu kita dapati di ayat 8 sampai 10. Lapisan pertama 1, 2, dan 11. Kemudian 3 sampai
7 itu lapisan kedua, 8 sampai 10 lapisan ketiga. Di lapisan ketiga ini, Rasul Paulus menutup daftar saksi kebangkitan Kristus dengan pengalamannya sendiri, di mana Yesus Kristus menyatakan diri, menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan kepada Paulus sebagai rasul, yang kemudian ia selipi dengan ungkapan singkat, pernyataan singkat tentang kerasulannya. Puji Tuhan. Ini yang kita dapati di pendahuluan. Kita masuk di ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Kalimat pembuka pasal 15 menjadi kunci dari bagian-bagian lain di pasal ini. Yaitu bahwa dari ayat 3, kalau kita bisa katakan, itu semua merupakan, dapat kita katakan, isi khotbah, isi penginjilan Rasul Paulus. Dan sekali lagi, mereka percaya, mereka terima. Paulus perlu tulis ulang untuk menjadi dasar meyakinkan jemaat Korintus. Ayo, berpikirlah dengan masuk akal. Masa Yesus Tuhan kita dibangkitkan secara badaniah, namun kok kalian nggak bisa percaya bahwa kita pun pengikutnya akan dibangkitkan secara badaniah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Merupakan reminder. Kita dapatkan di ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Puji Tuhan. Jadi sesungguhnya Rasul Paulus tahu bahwa jemaat Korintus itu sudah percaya akan kebenaran-kebenaran yang akan kita lihat di ayat 1 sampai seterusnya ini. Sampai di ayat 11. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat struktur dari dua ayat ini. Kita terbantu saat melihat strukturnya. A itu, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Penekanannya adalah Injil yang aku beritakan kepadamu. Nah, itu A. Dapat kita katakan itu di pihak Rasul Paulus. B, itu di pihak jemaat Korintus. Kamu terima itu. Kemudian di atas Injil itu kamu teguh berdiri. Dan ketiga, oleh Injil itu kamu diselamatkan. A tadi, B di sini, kembali lagi ke A, kita sebut saja A kutip di sini. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Itu ayat 2. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Itu A kutip. B kutip itu kembali ke jemaat Korintus. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, dari struktur ini, penekanannya yang saya dapat adalah di B kutip. Di B kutip. Itu penekanannya. Karena tentu nanti kita akan masuk kepada argumen Paulus
membantah keyakinan jemaat Korintus bahwa nggak ada itu kebangkitan badania. Jadi gambarannya, atau kita mau simpulkan sedikit, sederhanakan, Injil diberitakan Rasul Paulus telah mereka terima masuk dalam hati. Injil itu yang membuat mereka ada sebagaimana mereka ada. Mereka bisa menikmati karunia-karunia Roh Kudus yang begitu limpah. Itu karena Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Oleh Injil yang Paulus khotbahkan, itu juga jemaat Korintus memiliki jaminan keselamatan. Through which also you are being saved. Jemaat Korintus bukan hanya di masa lalu terima Injil, di masa sekarang bisa berdiri tegak menghidupi kekristenan di atas Injil, tetapi juga di masa depan mereka yakin akan diselamatkan dari kebinasaan. Ini semua karena Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Injil yang akan dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat 3 sampai 5. Injil ini yang diterima, di atasnya mereka berdiri tegak dan menjamin keselamatan mereka. Injil ini menyatakan bahwa Kristus mengalami kebangkitan badania. Nah, kalau ternyata yang mereka yakini benar bahwa orang percaya tidak dibangkitkan secara badania, maka konsekuensi logisnya adalah Yesus pun tidak dibangkitkan secara badania. Karena itu Paulus katakan, entah tubuh Yesus itu dicuri atau apa yang terjadi atas tubuh Yesus, tetapi kalau orang percaya nggak dibangkitkan secara badania, yang jelas Yesus pun nggak dibangkitkan secara badania. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan secara badania, semua dasar kepercayaan mereka runtuh. Apa yang disampaikan di khotbahkan Rasul Paulus menjadi sebuah kebohongan semata. Karena nanti kita lihat yang dikhotbahkan Rasul Paulus berdasarkan pengalamannya, berdasarkan kesaksian Petrus dan murid-murid lainnya, bahwa mereka melihat Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Tubuh yang bisa disentuh. Sehingga Yesus bisa bilang, Thomas, sentuh lubang di tubuhku. Itu yang dimengerti para rasul. Itu yang dimengerti Rasul Paulus. Itu yang mereka ajarkan kepada orang-orang percaya. Kalau ternyata orang percaya nggak bangkit secara tubuh, yang berarti Yesus nggak bangkit secara tubuh, maka semua perkataan rasul-rasul dan Rasul Paulus itu hanya angin, hanya berbentuk angin kosong, kepada angin saja itu diberitakan. Puji Tuhan, kita kiranya dapati pola yang eh, bisa memberi kita lebih lagi pencerahan di bagian-bagian ini, karena lewat buku referensi kita ini kita diajak untuk berpikir dan berpikir. Kita nggak hanya membaca ayat demi ayat,
tapi kita mau merangkai ayat demi ayat. Kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus berargumen untuk meyakinkan jemaat Korintus. Puji Tuhan. Tentu menjadi dorongan bagi kita untuk juga menggunakan akal budi kita semaksimal mungkin. Kita bisa runut, terstruktur, menyajikan Injil, menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Bersumber dari hati yang penuh kasih, kita menggunakan akal budi kita untuk mempelajari Alkitab secara struktur, sehingga kita bisa lebih lagi menyajikannya dengan rapi, memberkati banyak orang, khususnya di zaman modern ini, semakin banyak orang-orang cerdas. Jadi ajak oleh buku ini, ayo latih pola berpikir kita, cara berpikir kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat ayat 3a. Dapat kita katakan ayat ini merupakan pengulangan, atau bukan pengulangan ya, tetapi sesuatu yang menjadi pola dari bangsa Yahudi saat mewariskan atau meneruskan tradisi kudus, tradisi suci. Jadi ayat ini 3a itu muncul juga di pasal 11 ayat 23 saat Rasul Paulus mencatat tentang perjamuan suci. Yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu yang aku terima sendiri dari Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baru kita akan lihat selanjutnya di 3b sampai ayat 5, rumusan paling awal dari pengakuan iman Kristen. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Niar atau Agnes, Belum, Bu. dipersilakan. Belum, Niar? Iya, masih dengerin dulu, Bu. Oke. Selanjut ya. Kita masuk ke 3b. Di sini kita mulai dapati pengakuan iman Kristen dalam versi yang paling awal. Puji Tuhan. Terdiri dari 4 baris. Keempatnya dimulai dengan kata bahwa. Roti dalam bahasa Grikanya. Kita akan lihat baris per baris sebagai bagian akhir dari renungan kita atau Bible study kita malam hari ini. Baris pertama adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Baris kedua adalah bahwa ia telah dikuburkan. 3, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Baris keempat, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 murid lainnya. Sekali lagi, ini diyakini pengakuan iman yang mungkin setiap
mulai ibadah atau pokoknya di setiap ibadah di gereja mula-mula diulang dan diulang. Rumusan paling awal dari pengakuan iman Kristen. Kita sekarang sering dengar istilah pengakuan iman rasuli. Adapun baris pertama dan baris ketiga itu menyatakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan baris kedua dan baris keempat itu merupakan jaminan bahwa 1 dan 3 itu benar adanya. 2 terhadap 1, 4 terhadap 3. Bahwa ia dikuburkan itu memberi jaminan bahwa Yesus benar-benar mati. Tubuh kebangkitan Yesus disaksikan oleh Petrus, Kefas, dan 12 murid, itu memberi jaminan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kita lihat baris yang pertama, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini merupakan bahasa atau istilah pendamaian. Puji Tuhan. Dikaitkan dengan Yesaya 53 yang menjelaskan bahwa puji Tuhan, kiranya setiap kita baca, pelajari, renungkan kematian Kristus itu menambahkan cinta kita kepada Yesus. Saat cinta kita bertambah, tentu di hati kita akan terus bertumbuh semangat untuk berjuang menyenangkan hati Yesus. Puji Tuhan. Baris pertama, istilah pendamaian, menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu menjadi substitusi, pengganti bagi jemaat Korintus. Seharusnya jemaat Korintus yang dihukum mati karena dosa. Tetapi Yesus Kristus menanggungnya. Yesus Kristus yang mati oleh karena dosa sebagai ganti dari jemaat Korintus. Sebagai ganti dari seluruh orang percaya. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Oleh kematian Kristus, kita bukan hanya diluputkan dari bahaya maut, tetapi juga diperdamaikan dengan Allah Maha Kudus. Inilah bahasa atau istilah pendamaian di Perjanjian Lama sesuai dengan frase berikutnya, sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci tentu menunjuk kepada perjanjian lama. Bahasa pendamaian di perjanjian lama. Ini tentu menunjuk kepada hari raya pendamaian yang dirayakan setahun sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di mana domba yang tanpa celah dikorbankan, disembelih supaya bangsa Israel tidak disembelih karena dosa. Domba yang tanpa celah itu jadi gambaran dari Yesus Kristus yang disembelih untuk menebus dosa dunia. Puji Tuhan. Masuk ke baris kedua.
bahwa Yesus dikuburkan itu memberi penegasan terhadap realita kematian. Tubuhnya, mayatnya dikuburkan. Mayatnya gak berdaya, gak bisa pindah sendiri ke dalam kubur, tapi benar-benar tubuh Yesus menjadi mayat yang butuh orang lain untuk dikafani, diberikan rempah-rempah, dan dimasukkan ke dalam kubur. Tubuh Yesus dikuburkan, memberi penegasan bahwa Yesus benar-benar mati. Untuk selanjutnya memberi penegasan bahwa saat ia bangkit, kebangkitannya bersifat badaniah, bukan sekadar fenomena rohania. Jadi sekali lagi, ditegaskan di bagian ini, di malam hari ini, Yesus tidak mengalami kebangkitan rohani. Kalau kita perlu, manusia perlu alami kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Yesus tidak butuh kebangkitan rohani. Saat ia dibangkitkan, saat kita bahas tentang kebangkitan Yesus Kristus, kita sedang membahas kebangkitan badaniah. Puji Tuhan. Tubuhnya kuburkan untuk memberi penegasan terhadap realita kematiannya, untuk selanjutnya memberi penegasan bahwa kebangkitannya bersifat badaniah. Puji Tuhan. Baris ketiga, dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus saat tuliskan pernyataan bahwa Yesus dibangkitkan di hari ketiga, kata dibangkitkan itu Paulus menggunakan kata kerja pasif perfect. Ini berbeda dengan dua baris sebelumnya, baris 1 dan baris 2 tidak menggunakan tense atau kata kerja pasif perfect. Itu berarti 1 dan 2 itu peristiwa yang memang telah berlalu. Sedangkan tentang kebangkitan, kata kerja pasif perfect, Paulus gunakan untuk menunjuk pada fakta bahwa Yesus bukan hanya telah bangkit, tetapi ia terus hidup untuk selamanya. Ya, problemnya adalah di bagian ini, dibangkitkan, khususnya kemudian ada frase di hari ketiga, disambung dengan sesuai dengan kitab suci, itu menjadi masalah karena di perjanjian lama tidak ada nubuatan yang secara langsung menunjuk kebangkitan Mesias di hari ketiga. Itu yang menjadi kesulitan. Kenapa di pengakuan iman Kristen muncul kata di hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Berarti seperti tadi, tentang kematian itu bahasa pendamaian, dan memang ada di perjanjian lama. Konsep pendamaian itu, istilah pendamaian itu memang ada di perjanjian lama. Namun saat masuk kepada di hari ketiga, itu menjadi sangat sulit.
Karena nggak ada bagian-bagian PL yang secara langsung menunjuk Mesias dibangkitkan di hari ketiga. Karena itu ada beberapa teori untuk menjelaskan kesulitan ini. Kita lihat satu saja. Kita lihat satu teori, yaitu menggabungkan antara kepercayaan populer Yahudi bahwa kerusakan mayat, corruption, itu mulai terjadi setelah hari ketiga. Itu kepercayaan populer orang Yahudi. Digabungkan dengan Mazmur 16 ayat 9 sampai 11 ini, penggabungan ini menghasilkan rumusan tadi, pengakuan iman Kristen tadi. Kita lihat dulu Mazmur 16. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita lihat bahwa fokusnya adalah kata kebinasaan atau corruption. Orang Yahudi percaya bahwa setelah hari ketiga lah tubuh itu, mayat itu rusak. Ayat ini menubuatkan bahwa orang kudus itu nggak akan sampai rusak dulu tubuhnya. Nggak mengalami corruption. Itu yang menjadi salah satu teori untuk menjelaskan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Kiranya kita bisa mendapat kejelasan lebih lagi. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian akhir malam hari ini. Tadi sudah kita lihat di awal bahwa baris kedua memberi jaminan kepada baris pertama. Yesus dikubur memberi jaminan bahwa Yesus benar-benar mati. Demikianlah baris keempat memberi jaminan terhadap baris ketiga. Bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu diperlihatkan kepada Petrus dan 12 murid, itu memberi jaminan bahwa Yesus benar-benar bangkit secara badania. Puji Tuhan. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberi lebih lagi kita keyakinan bahwa Yesus benar-benar dibangkitkan secara badania, tubuhnya benar-benar bangkit, dan karena itu kita bisa yakini bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Nanti Paulus akan jelaskan di pasal ini tubuh seperti apa. Kita pun sudah lihat minggu lalu di pendahuluan, tubuh semacam apa. Walaupun di dalamnya tetap terkandung misteri, namun itu sebuah pengharapan yang luar biasa. Karena pengharapan akan terima tubuh kebangkitan inilah Rasul Paulus siap, rela, senang hati
melayani dengan risiko kehilangan nyawa. Pengalaman, keyakinan, keberanian Rasul Paulus ini ingin ditularkan kepada jemaat Korintus. Ingin dibagikan kepada mereka. Dan tentu karena ditulis dan sampai kepada kita, keyakinan, pengalaman, dan keberanian Rasul Paulus kiranya malam hari ini menjadi bagian kita oleh pertolongan Roh Kudus. Tentu bukan kita mesti seperti Rasul Paulus sebagai rasul yang kita pernah bahas, melayani orang-orang barbar, menginjil, bertemu, menginjil dengan atau kepada orang-orang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Orang-orang barbar. Paulus katakan di Efesus, aku berjuang melawan binatang buas. Orang-orang barbar ini. Orang-orang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Bunuh untuk selesaikan masalah itu biasa bagi mereka. Rasul Paulus sebagai rasul sesuai dengan perintah Kristus terima tugas tersebut. Ia memang harus selesaikan tugas itu. Dan karena keyakinannya bahwa meskipun ia, kalau Tuhan izinkan ia mati, ia terima tubuh kebangkitan, karena itu ia tetap selesaikan apapun risikonya. Sekali lagi, tentu nggak semua seperti Rasul Paulus. Kita nggak bisa buat-buat masuk ke dalam bahaya maut, kehilangan nyawa, karena kita pengen sok pahlawan. Bukan itu konsep kekristenan. Mentang-mentang kita ingin seperti Paulus, kita pun, padahal Tuhan nggak suruh, kecuali Tuhan suruh ke beberapa orang yang memang mati syahid, menjadi martir. Bagian kita berbeda-beda sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu dia yang perlu kita ketahui. Dan di dalam pengetahuan kita, keyakinan kita akan panggilan apa yang Tuhan percayakan, mari kita selesaikan apapun risikonya. Puji Tuhan, apapun risikonya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Untuk kita punya orang-orang pendahulu kita yang sudah menjadi teladan inspirasi. Mereka rela puasa terpaksa karena Tuhan taruh di hati mereka untuk merintis sebuah pekerjaan Tuhan di desa, di daerah terpencil. Itulah perlunya kita, sekali lagi, mengenali panggilan apa yang Tuhan taruh di hidup kita, dan saat kita benar-benar yakin panggilan tersebut di backup oleh keyakinan kita bahwa kita pada satu saat akan terima tubuh kebangkitan, maka apapun resikonya, kita selesaikan panggilan kita. Menjalani hidup ini dengan panggilan Yesus itu membangkitkan rasa syukur, rasa terima kasih yang tidak terhingga. Bangga banget saat kita dipercayakan dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa dari Allah yang luar biasa. Hati kita pasti limpah dengan syukur.
bangga banget, berterima kasih banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu pengalaman hari-hari kita, bertambah manis dengan Yesus, menjalani panggilan yang Tuhan taruh di hidup kita, kemudian di backup, didukung, didasari oleh keyakinan bahwa kita akan terima tubuh kebangkitan. Saat setiap orang Kristen menjalani hidup semacam itu, alangkah indahnya kekristenan. Karena di pihak lain kita dapati fakta bahwa banyak orang Kristen melayani tidak sesuai panggilan. Salah satu bukti adalah mereka terjun pelayanan sesuai dengan apa yang mereka anggap aman. Nggak ada resikonya. Itu yang mereka jalani sebagai pelayanan tanpa resiko, memberi rasa aman. Kalau seperti itu, buat apa dasar bahwa kita akan terima tubuh kebangkitan? Nggak perlu dasar itu kalau kita melayani nggak sesuai panggilan karena kita cari aman. What for? Untuk apa Yesus dibangkitkan secara badaniah sehingga kita dapati jaminan, peroleh jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan secara badaniah. Kita nggak mau kekristenan semacam itu. Kita mau kekristenan kita dengan melihat, meneladani Rasul Paulus yang kita belajar malam hari ini. Puji Tuhan, kita tentu akan dapati di ayat-ayat berikut dari pasal ini sesuatu yang lebih seru karena mulai di ayat-ayat yang kontra antara Paulus dan jemaat Korintus. Di bagian awal ini kan sepakat semua. Namun masuk di ayat-ayat berikut akan terjadi konflik keyakinan antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Kiranya semangat kita belajar terus bertambah dalam bimbingan Roh Kudus, pembelajaran kita memberi pengalaman kekristenan yang semakin hari semakin indah, semua demi hormat kemuliaan nama Kristus. Puji Tuhan. Kembali saya berikan waktu kepada Agnes dan Niar untuk beri tambahan, dipersilakan. Sudah cukup, Bung, dari saya. Agnes, ada Agnes? Gabung cuma mau bilang makasih buat malam hari ini. Berarti kalau kita percaya tentang kematian dan kebangkitan, itu benar-benar cuma kasih karunia gitu ya, Bung ya. Kan jemaat Korintus tuh percaya Injil, tapi nggak percaya tentang kebangkitan tubuh gitu. Maksudnya kayak setengah-setengah doang gitu percayanya ya, Bung. Jadi kalau misalnya kita tuh benar-benar sungguh-sungguh bisa mempercayai suatu hari pun kita akan mengalami kebangkitan tubuh yang sama seperti Tuhan, kayaknya itu benar-benar cuma karena limpahnya kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita gitu. Walaupun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita pada waktu Tuhan bangkit, kita hanya membaca Injil dan kita bisa mempercayai sepenuhnya, benar-benar kasih karunia sih, Bung. Itu aja dari aku. Puji Tuhan, terima kasih Agnes. Saya percaya lewat pembelajaran kita lebih lagi kita diyakinkan bahwa semata-mata semua karena anugerah. Puji Tuhan.
Kita akan tutup pembelajaran kita. Nanti Agnes tolong tutup dalam doa. Baik, Bung. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kembali kami diteguhkan ya Tuhan lewat pembelajaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kematian-Mu ya Bapa. Hanya lewat kematian-Mu ya Tuhan Yesus, maka kami diselamatkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, semana Engkau sudah bangkit ya Tuhan dengan tubuh jasmani-Mu ya Bapa. Suatu saat nanti pun ya Tuhan, asalkan kami tetap setia ya Tuhan Yesus, kami pun akan dibangkitkan ya Tuhan Yesus seperti Engkau dibangkitkan ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan kekristenan kami ya Tuhan. Terus jelikan mata rohani kami ya Tuhan, memandang ke depan ya Tuhan Yesus, memandang kebangkitan yang akan kami terima ya Tuhan Yesus, kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya Tuhan Yesus yang ada di dunia ini ya Bapa. Tetap kuatkan kami ya Tuhan Yesus, tetap limpahi kami ya Tuhan dengan kebaikan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami ya Tuhan terus bisa menghidupi ya Tuhan panggilan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami kepekaan ya Tuhan Yesus untuk mengerti ya Tuhan Yesus apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Sehingga pada saat kami menjalaninya itu ya Tuhan boleh berdampak ya Tuhan Yesus bagi kehidupan rohani kami, terlebih bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk Bung Semi ya Bapak. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan Bung Semi ya Tuhan Yesus. Kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan Yesus, hikmat yang daripadamu ya Bapa, terus Kau limpahkan dan Kau curahkan atas Bung Semi ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, berkat-berkat rohani ya Tuhan, tetap bisa dibagikan oleh Bung Semi ya Tuhan Yesus, bagi kami ya Tuhan, bahkan bagi yang menonton saluran YouTube ini ya Bapa. Kami boleh semakin sama-sama bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dikuatkan ya Bapa, pengharapan kami semakin diteguhkan ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk hari ini ya Bapa yang tidak sedang bersama dengan kami ya Tuhan, dimanapun Karini berada juga ya Bapa, Tuhan terus menjaga dan melindungi ya Tuhan Yesus, sampai di Depok dengan selamat ya Tuhan, berkumpul dengan keluarganya ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami semua sudah diberkati ya Bapa. Terus taruh kerinduan dalam hati kami ya Bapa, agar kami terus tergerak Tuhan untuk sama-sama belajar ya Tuhan Yesus di minggu depan ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan Bible study kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.